antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak. Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak, dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang Indonesia yang memang sejak awal tidak dibangun dengan konsep khilafah. Dan disinilah saya melihat masalah yang lebih besar. Narasi seperti ini terus-menerus membangun kesan bahwa sistem yang berlaku di Indonesia selalu salah hanya karena berbeda dengan sistem yang mereka jadikan acuan. Lagi-lagi Kozin membuat pernyataan yang terdengar keras dan berapi-api. APBN dianggap tidak bisa disamakan dengan Baitul Mal. Lalu dari situ ia menyimpulkan bahwa penggunaan APBN untuk kurban merupakan pelecehan terhadap hukum Islam. Bahkan ulama yang berbeda pandangan ikut diserang dengan label yang sangat keras. Masalahnya, pernyataan yang keras tidak selalu berarti argumentasinya kuat. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita simak dulu cuplikan berikut. Untuk urusan ibadah kurban pun hari ini hukum Islam seperti dilecehkan, ditelantarkan. Sampai ada seorang penguasa melakukan kurban atas nama pribadinya, tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitonun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kezaliman dia diam, bahkan menjadi syaitonun nate, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kezaliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Mal lah. Dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak. Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak, dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang batil? Menurut saya, kekeliruan utama Kozin adalah menggunakan standar sistem pemerintahan khilafah untuk menghakimi kebijakan yang lahir dalam sistem negara Indonesia. Kozin menjelaskan panjang lebar bahwa APBN berbeda dengan Baitul Mal. Saya sepakat, memang berbeda. Tetapi itu bukan sesuatu yang mengejutkan karena Indonesia memang bukan negara khilafah. Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara dalam sistem pemerintahan khilafah, sedangkan APBN adalah instrumen keuangan negara dalam sistem presidensial Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena berasal dari dua sistem yang berbeda, tentu mekanismenya juga berbeda. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan itu langsung dijadikan dasar untuk menuduh bahwa penggunaan APBN untuk kurban merupakan pelecehan terhadap hukum Islam. Padahal perbedaan sistem tidak otomatis membuktikan adanya kesalahan. Jadi kalau memang ingin mengkritik penggunaan APBN untuk kurban, maka yang harus dibuktikan adalah adanya pelanggaran. Tunjukkan aturan yang dilanggar, tunjukkan penyalahgunaan anggarannya, dan tunjukkan prosedur yang disimpangi. Bukan sekedar mengatakan bahwa APBN tidak sama dengan Baitul Mal. Karena kalau logikanya seperti itu, maka yang sedang dipersoalkan bukan lagi kebijakan kurbannya, melainkan seluruh sistem negara Indonesia yang memang sejak awal tidak dibangun dengan konsep khilafah.
Dan disinilah saya melihat masalah yang lebih besar. Narasi seperti ini terus-menerus membangun kesan bahwa sistem yang berlaku di Indonesia selalu salah hanya karena berbeda dengan sistem yang mereka jadikan acuan. Padahal Indonesia berdiri berdasarkan kesepakatan nasional. Sistem yang ada hari ini lahir dari perjuangan para pendiri bangsa dan telah menjadi fondasi kehidupan bernegara selama puluhan tahun. Jadi menurut saya, Kozin gagal membuktikan bahwa penggunaan APBN untuk kurban merupakan pelecehan terhadap hukum Islam. Yang berhasil ia buktikan hanyalah bahwa APBN berbeda dengan Baitul Mal, dan itu memang sudah jelas sejak awal karena Indonesia bukan negara khilafah dan tidak pernah mengklaim sebagai negara khilafah. Nah, untuk itu teman-teman, kita perlu ingat lagi bahwa kritik kepada pemerintah adalah hal yang wajar. Tetapi kritik harus dibangun di atas argumentasi yang kuat, bukan sekedar retorika yang memancing emosi. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang terdengar berapi-api tetapi lemah dengan pembuktian. Gunakan akal sehat, periksa logikanya berdasarkan fakta dan argumentasinya. Dan jika ada pihak yang lebih sering menghadirkan kegaduhan daripada solusi, lebih bijak untuk tidak terus memberikan perhatian berlebihan kepadanya. Mari jaga persatuan NKRI, mari jaga akal sehat, karena bangsa ini dibangun oleh persatuan, bukan oleh narasi yang terus-menerus mempertentangkan sesama anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.